Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak karunia rahmat dan nikmatnya, sehingga subuh ini penuh berkah. Kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh, dan alhamdulillah bisa ditunaikan secara berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi jalan syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita semua kita mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, perjalanan hidup kita ini tidak jauh beda dengan anak sekolah. Hidup ini punya fase. Fase pertama itu ada namanya alam arwah. Alam arwah itu tempatnya seluruh roh yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian kita berpindah lagi masuk ke alam rahim. Watan induk tah. Jadi watan induk itu ya singi alam rahim. Itu fase kedua. Seandainya nak sekolah kelas 2 nih. Di alam rahim ini bisa digambarkan bahwa alam rahim itu gambaran alam syurga. Kenapa alam rahim perut ibu kita itu dikatakan alam syurga? Bahwa ternyata ketika kita dalam rahim, di alam rahim itu, di perut ibu kita, semua diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Digagai riseng. Mulai dari apa yang kita butuhkan di dalam perut ibu kita itu semuanya diurus oleh Allah. Ibu kita hanya makan dan minum, tapi Allah yang segalanya mengurusnya. Seperti nanti kita di surga. Pokok surga matu dek nato mareso. Lalu kiman repao tidak mesti lo makodong. Ya, manjak mangga tidak mesti. Cukup kita berniat mau makan sesuatu maka datanglah. Itulah gambaran dalam perut ibu kita, insya Allah. Seterusnya, kenapa alam rahim ini dikatakan alam surga? Ternyata kita tidak keluar sebelum bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Di surga nanti adalah tempat bercakap dengan Allah. Ternyata di alam rahim perut ibu kita ini kita tidak keluar sebelum bercakap dengan Allah. Apa percakapan kita dengan Allah? Alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidana. Tapi semoga puat tak. Terus kita menjawab bala syahidna. Kami bersaksi bahwa engkaulah Tuhan kami. Yang paling hebat, semua bayi yang keluar dari perut ibunya itu kurang lebih 9 bulan, tabe. Kurang lebih 9 bulan Allah lagi mengeluarkan kita dari perut ibu ta. Wallahu akhrajakum min butunihi ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala tu pasuki pole watan nindo tak digagatay sa cedemo. Kita itu keluar dengan telanjang. Kita itu hanya bisa menetek dan mengiak. Artinya apa? Kalau bapak ibu mengingat sejak kita lahir bahwa kita ini keluar tidak bawa apa-apa, sebenarnya tidak boleh kita sombong dalam hidup ini. Yang punya jabatan aja mau taliwat-liwat. Angkai dali naringi pong Allah Ta'ala masawala aja mo tasambara podangi tawi. Malojok-lojok gitu masuk. Anda bisa mengiyak dan menete. Apa yang harus disombongkan bahwa bilang hadir?
Nah itu nama dari ya biasa ketika engkau lebih jabatan na, lebih dina, lebih onrona. Terkadang sembarang apa nak bilangi orang. Biasa pengaruh orang perang, inilah pentingnya kita dekat dengan agama Bapak Ibu. Saya bersyukur diundang, ini luar biasa. Ada safari subuh dan saya yakin di antara 5 perintah Allah dia agak corejing itu subuh. Malah angka kampung upuli ceramah. Utalewi jamaah kira-kira di antara 5 waktu ini mana yang paling berat? Ada di antara jamaah itu ngomong begini, oh subuh ustaz. Mundur rajin nasa subuh namu imang deto gaga. Namu nasa imang marajito lao. Makanya itu Allah menjanjikan bahwa di antara 5 waktu ini yang paling banyak pahalanya adalah sholat subuh. Kenapa? Semakin pahalanya menjanjikan, yakin tantangannya pasti berat. Termasuk sholat subuh ini. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh saja itu jauh lebih hebat daripada dunia beserta isinya. Makanya Pak Yakolaba isem paja sunnah qabliyata, maka biar lupuk itu sebenarnya. Maka biar ngulawak ki. Makanya Bapak sekalian, mungkin kita pernah semua dengar ceramah guru kita Ustaz Abdul Somad, bahwa ternyata Bapak yang hadir satu-satunya sholat sunat qabliyah bisa dilaksanakan setelah ba'diyah. Setelah sholat subuh adalah sholat sunat qabliyah subuh. Luar biasa. Cuma terkadang menjadi paku tanam ya kupur lagi mas sampai subuh tu mas sampai sunnah. Ini penting. Kembali kepada persoalan Bapak yang hadir. Seterusnya, jadi kita keluar ini, saya yakin semua anak yang keluar dari perut ibunya itu semua menangis. Waktu mau rubuk di, terima namo anak eko jajiwi. Balik, ya. Kenapa menangis? Ada yang menjawab karena dia lahir ustaz, takut karena banyak utangnya Indonesia. Ternyata jawabannya kenapa semua anak yang lahir itu semua pada menangis. Ternyata menangis karena meninggalkan gambaran surga, keluar menuju tempat yang penuh dengan masalah dunia ini. Dari mana Pak? Makanya anak yang baru lahir itu kosong, suci. Makanya hadirin wal hadirat dirahmati Allah, setiap anak yang lahir itu mestinya diazani. Dari bang itu, insya Allah itu luar biasa berkahnya mengazani anak yang baru lahir. Yang mestinya mengazani adalah afdalnya bapaknya. Makanya ya kumatampu beneta natamani ulanna aja nantang mabela idi lakkaye. Kalau perlu latihan maki azan. Maka di bali bolai magin turi baru ambok lah. Dia melo pertandingan. Ternyata dia tunggu anaknya sampai dia lahir. Saya habis ceramah di Kabupaten Sopeng. Ada bapak-bapak langsung bilang sama saya, betul yang kita bilang Ustaz. Itu kemanakan saya lahir kebetulan tidak ada bapaknya. Saya yang azani. Ternyata anak ini sampai besar dia lebih takut sama saya daripada bapaknya. Itulah afdalnya mestinya bapaknya yang mengazani. Engkau balik bolaku Mimana angke nenek nalo bolai. Weh Ustaz, lo ki bangnya puku jaji wi. Kelo bapaknya nasa, dia apa lah bangi? Matuan ini dia apa lah bang? Jadi ya kasih lari lo bangi, alhamdulillah. Kau kasih laporan naik kasih rostase. Terkadang mitau yoko ya anakku bapak. Seterusnya fase ketiga dari fase pertama alam arwah, fase kedua alam rahim, kita masuk ke muka bumi namanya alam syahada. Bapak harus paham ini. Kenapa dunia ini dikatakan alam syahada? Alam persaksian. Onroa mapesa biamana ngisinin nagauta. Tidak ada yang tercatat, tidak ada yang tidak tercatat bos sekalian.
Semua tercatat. Langkah kita meninggalkan rumah menuju masjid ini semua tercatat. Tiga kali catat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarrah. Ya kegurutan terjemahkan ngero biji zarrah. Biasa Pak bicara logi maka depan dulu nakama-kama. Magero kama-kamai, mabicu. Jarak 30 cm tidak bisa dilihat oleh mata. Ya kulita mata pe sapa ni matu bakamanu. Baik itu kama-kama kutu. Sekecil itu pun Allah terima. Makanya orang tua kita dulu bilang, iya ko decing idi pacau, iya ko ja idi papaja. Betul ya kalau kita pedece Anda ingin berbuat baik, tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Yang punya harta banyak, insya Allah banyak sedekah, itu luar biasa. Tak punya uang ustaz, bisa bersedekah dengan tenaga. Meseri-seri miyoko mesigi pahalanya itu luar biasa. Satu pasir saja itu menjadi satu bidadari nanti di akhirat. Jadi lumana kima tu meseri. Ada sahabat itu setiap sekali menyapu, ambil itu pasir baru nak kantongi. Pas sampai di rumahnya nah hitungi. Satu bidadari, dua bidadari. Datang istrinya, bidadari, aga nemu orang amatu ya. Dia menuju Rasulullah, istri saya ini. Dia bilang kalau nanti di akhirat banyak bidadari, bagaimana dengan istriku? Maka Nabi mengatakan, sampaikan sama istrimu bahwa istrimu akan menjadi ratunya bidadari. Tapa Mario bin Sallallahu nomor sering. Jadi kebaikan itu tidak mesti dengan harta Bapak yang hadir, bisa dengan tenaga. Ada yang paling hebat sekali, tidak bisa dengan tenaga ustaz. Dena ulai matowana. Maka berselekah dengan ilmu. Ibalingi pikiri ki panitia masjid pikku carana masjid selalu makmur dengan jamaahnya. Itu sedekah. Anda punya ide, silakan. Ustaz dia boleh mapikiri matowana dia kapal disengaku. Maka doakanlah orang supaya jadi baik. Itu sudah luar biasa Pak. Saya ingin sampaikan amalan. Jangan tidur sebelum mendoakan tetangga. Oi. Kalau udah mau beli bola tanang ini Pak. Pak mereka itu buat doang salah-salah. Kalau doang minta napudus soju. Ini bahaya. Kenapa kita tidak doakan jadi baik? Kekurangan kita, Bapak bilang saya minta maaf kalau ini saya salah prediksi. Kekurangan kita sekarang hanya lebih senang mendoakan orang baik jadi baik. Tapi terkadang susah mendoakan orang yang tidak baik menjadi baik. Itu kekurangan kita. Jadi untuk kita menjago makapal, tenang puluh malam umuruna. Makan jasadana tenang puluh malam umuruna. Untuk kita mabuk rasa neraka ya. Itulah kekurangan kita. Kenapa kita tidak minta oleh Allah, ya Allah berikan dia petunjuk sampai dia bisa sadar. Jangan kita berputus asa sama Allah. Kalau seandainya melihat anak muda seperti itu harus kita bilang neraka dan sebagainya. Pekunikung kana tabetta. Makanya yang punya anak nakal jangan berputus asa, berdoalah terus pada Allah. Dalam itu putus asa anak cucu. Ada orang setiap malam tahajud doakan anaknya. Bisa berubah. Kata tahu terima le sara malawai na bawangi guruta. Japi nga guruta ye. O magimay kasi barakat na way na guruta itu burta japi ye. Am kay tuwijaku kasi dapat agili ngatin na pungala ta'ala. Alhamdulillah. Katu male sara makuro. Ya. Ang katuro male sara sa punga sara na guruta. Baik. Artinya apa? Tak boleh berputus asa. Makanya kita itu senjata paling tepat adalah ad-du'a usilahul mu'minin. Senjata kita itu adalah doa Bapak sekalian. Indonesia ini menang karena doa para ulama-ulama kita dulu. Kalau mau dibandingkan dengan senjata hanya memakai bambu runcing, melawan dengan senjata modern, tak masuk akal Pak. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Dewi Seng melodong ni. Gimana kan aku ya? Ania madeceto ni pada taruh patah. Itu sudah luar biasa. Jadi hidup di Indonesia sekalian, ini alam syahada.
Semua amalan kita dipersaksikan, baiknya, buruknya semua disaksikan oleh Allah dan tercatat. Tidak ada yang tidak tercatat. Kalau ada yang sampai melakukan maksiat, mungkin tak ada orang yang tahu, tapi ingat Allah pasti tahu. Iya. Apalagi dunia sekarang Pak, tantangannya luar biasa. Hati-hati Ki. Nasengi guru terus bomban dalino. Kalau orang sudah kecanduan dengan dunia, susah dinasehati Bapak Ibu. Seperti gambaran ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, angkanita romakun raito matoa liwa balona. Nah sabak mabalo itu jadi perhatian oleh Rasulullah. Dia tanya Jibril, man haula ya Jibril, akali barakang agas ini gambaran apa? Jibril mengatakan itulah gambaran dunia yang dihadapi nanti umatmu, semakin tua semakin menarik hati, itulah dunia. Keseding bicara kelilem aku kwewe mumpul di tengah kampung ugi. Aku dipengajari. Weh sapo aja mujami itu jama-jamange, na cacapo Allah Taala na saya makumana ni tahu ini. Ayo na sulangki. Makumana ni tahu kiri merlimana teu tu. Itu rinro ko makwa tu di kau tumu. Seakan-akan kebenaran itu dinilai karena banyaknya yang melakukan. Tidak boleh. Samane ronamu anu majaya komega ni pagaw cocok to ni. Tak boleh menilai kebenaran karena agama karena melihat banyaknya yang melakukan. Tidak boleh. Tetap kita bersumber dengan Quran, bersumber dengan hadis, bersumber dengan ijma apa yang menjadi kesepakatan oleh ulama kita. Insya Allah. Itu. Makumani nasa tahu anakku dia waktu tu ya. Ini kan muncul bos sekalian. Iya. Makanya hati-hati yang adil. Kalau orang sudah kecanduan dengan dunia, susah dinasihati, bahkan kadang menjadi lawan. Sampainya kumpul saya ni kami tai. Kadang menjadi lawan. Menerima di rumah pindah dingin ke pengajar ni. Sampainya menuju na saya kami tian mas sampainya di tugairi tak kerima perdi. Coba. Sama ketika orang kecanduan dengan rokok. Tapi Pak Pelo Pak. Kalau orang sudah kecanduan dengan rokok, jago cuma cerita aja lalu macam matole tu Pak Pelo. Malaga ku tu. Itu Pak Pelo kami itu senjata anak sadia kau kemaceng. Ada sahabat saya itu datang sahabatnya dia kasih tahu, "Oi, aja Pak Pelo. Kelima kali saya kata Pelo saso. Ada 2 bungkus. Wih, seandainya itu katanya Pak, 2 bungkus itu kalau ditabung bisa kita beli rumah. Itu teman saya bilang, kalau kita siapa ini bolata. Kebetulan masih bola tuh miru. Kedero sahabat ero, aja mau pawitu mundri. Ini dia tak pelo di bolata. Saya ini tak 2 bungkus 1 hari, 3 BTN-ku. Keliru itu. Kededeng kereti mak mati-mati ang ina sa mal mapelo mati-mato dito mapelo mati-mato lebih mapelo tu mati. Itulah bahasanya orang perokok. Kalau orang sudah kecanduan dengan rokok susah dinasihati Pak. Sama ketika orang sudah kecanduan dengan dunia susah dinasihati. Jangankan orang lain, istri tak, anak tak, kalau sudah kecanduan dengan dunia susah dinasihati. Nah, tolong masa pari. Takut ya leh. Mana tolong masa pari nasa kami tiada masa pari di Tugeri tempat balai yang menenak dan sebagainya. Itu kalau sudah kecanduan dengan dunia. Makanya Bapak yang hadir, mari kita dekat dengan Allah. Dengan cara bagaimana? Seringlah mendengarkan dakwah-dakwah. Orang sekarang kalau mendengarkan dakwah sudah tidak susah Pak. Saking sekarang ini mudahnya di WC pun orang bisa dengarkan dakwah. Ambil saja HP, buka, tulis di situ. Ceramah Bugis. Lukman Hasyim, kena tuh. Ya, alhamdulillah Bapak hadir. Ada yang sampai bilang sama saya kalau saya diundang ceramah satu daerah, ternyata nak kira orang besar, naseng tahu rupuk. Waktu itu mimbar ini tah, lihatnya di YouTube itu di mimbar selalu lihat. Wih, coba lihat tahu nggak?
Waktu saya dijemput di bandara di Maroke, ki Ustaz kowe. Iya nah, makin kapal, bicu boleh tahu kan? Sekarang Pak orang tidak susah lagi untuk mendengarkan ilmu. Ceramahnya siapa kita cari. Masalah apa yang Anda ingin cari, semua terjawab di HP. Bermaksiat pun ada di HP. Nah, kita tinggal milih. Mau pilih yang baik atau mau pilih yang buru-buru. Silakan Pak sekalian. Jadi kita hidup ini di dunia ini namanya alam syahada. Tapi persiapkan diri kita menuju ke alam selanjutnya. Masih ada jalan ini, masih ada alam. Kita ini baru kelas 3, masih ada kelas 4, masih ada kelas 5. Hati-hati. Di sini kesempatan menanam untuk akhirat, bekali diri untuk akhirat. Apalagi kita tunduk-tunduk yewe saparita. Ya. Apalagi setiap malam Jumat ya, subuh Jumat. Wah, kesempatan besar. Mau untuk makid dulu tahajud padi. Ustaz tidak bisa ke jam 1. Siapa bilang harus jam 1 Pak? Tahajud itu bisa jam 4. Kalau bisa bangun setengah 4 itu luar biasa. Sekarang ini orang sudah tidak susah bangun Pak. Ada HP, pasang ke alarmnya. Aja turun lino banurusu. HP tak? Saya telo menre siagaba. Coba pencet gitu HP tak, setengah 4 harus bunyi, jam 4 harus lagi bunyi, setengah 5 harus bunyi. Kata lu mau nih, Pak Mantan itu ketemu talingai, maka sana mau nih biasa ipesan apa mati berapa memang. Makanya alhamdulillah saya punya HP itu ya kali bunyi Pak, setengah 4. Begitu bangun setengah 4 ambil air wudhu. Apa mandi dulu, Pak Di, makanya tocem itu Pak. Kalau Anda ingin rasakan kesegaran itu sehat insya Allah mandi sebelum subuh macam ke Ustaz ini kok makan apa kecuali kalau di hotel seperti tadi alhamdulillah itu hangat habis itu ambil air wudhu sholat sunat wudhu dulu apa yang dilakukan oleh Bilal sholat sunat wudhu sampai Bilal itu dipanggil oleh Rasulullah. Ya Bilal, kau jalan melawe. Sepertinya kau mendahului saya masuk surga. Apa yang kau amalkan selama ini? Apa kata Bilal? Saya tidak pernah tinggalkan sholat sunnah wudhu setiap selesai berwudhu. Walaupun sholat sunnah wudhu ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi yang melakukan Bilal. Dan direstui oleh Nabi. Insya Allah bolehlah dilakukan kita semua. Sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Sehabis itu sholat sunnah apa lagi? Sholat sunnah taubah. Tabe, ya kau masih kasih manggil ilmu kimoto, jangan tinggalkan sholat sunnah taubat. Namun wani-wani kita tidak bisa hitung Pak. Berapa dosa atas 1 hari ini kepada Allah. Apalagi kau mau cowok-cowok ini, macam awet di Pak. Lebih meko Pak bitau ki. Mana sama cawek nih? Kalau sudah kepala 6, kepala 7, macawe ni meloi talaui. Mabela ni tapulai. Kalau masih bisa kita datang ke masjid, datang ke di masjid Pak. Loki memberi jama. Itu ada kendaraan tak pakai kendaraan tak. Kalau seandainya rumah tak jauh dari masjid, gunakan kendaraannya masuk surga. Rugi gitu Pak, kau tu tak ada pakai tak masuk surga. Oh rugi besar. Nalabira tongko itu nak bosi-bosi lo masih gie. Ay bangun ye. Ya orang anggota ya ko bosi wi. Nalabira mak bosi-bosi ma motor lo sikulangin ay pakai itu na. Dia bilang, magi ta tongko to ini di tamong auto. Lah saya merajing ibis saya lah ko. Yo lo ko tuburu no to mata. Apalagi untuk kepentingan ibadah mobil yang hadir yang pas safari ini kalau perlu mobil tak ini siap berangkat subuh Jumat, kasih tahu tetangga tak, ini kan tu sapok melo lau baju ku subuh, engkau tu parai. Tuh, kalau mungkin lagi tambah banyak pahala, bayangkan orang datang di masjid ini gara-gara kita itu luar biasa Pak. Saya minta maaf, saya juga tidak mengatakan bahwa saya ini ahli sedekah. Iya, mengotoki angkat atau kecelakaan, lepas gimana Pak? Ya kau itu gagal pentilade dan sebagainya, Enreki. Tapi kadang itu tak aku ambil kalau orang kecelakaan. Mati gamai nasi. Yang penting tidak kumpul.
Nah suka mau tolong kalau orang hamil mula melahirkan. Ya kau cuma tampu, dah puji mu lurang. Barak nasa mimana aku tuh. Ya tuh itu nak dia lah barakat nama koro ya ko. Agak sanadinya tungkah. Narapi amperita na sayo bawa bani pangkajen apa dia pani mana? Itu pangkajen dia pani mana? So patarubang lo pare-pare. Saya minta maaf Pak. Gunakan harta ini masuk surga yang punya jabatan. Wal ditapake itu tanda tangan tabawa ditapake tamu surga. Kotoran nu made cemui tanda tangani. Ya kau milu macam nuli tahu tanda tangan ya. Tapi hati-hati Pak, tidak cawa-cawa ye. Saya minta maaf ini Pak. Ada orang tanda tangannya yang susah. Si lalu tahu milu kuji tanda tangan itu giji. Kadang di tanda tangan nanti pakai tamu suruh kumakutu mulai itu tuh. Itu yang punya jabatan, yang punya harta, kesempatan besar Pak. Oh kami tulido tema pokok. Tasarai minni aleta sebelum nasarai kipak kampung. Itu. Datang ke sholat berjamaah, insya Allah. Laki-laki perempuan, datang ke sholat berjamaah Bu. Makanya tuh ketolongan beri jamaah, mega baraka ilolongan ketolongan beri jamaah, laki-laki perempuan. Saya di mana-mana selalu dangunkan ini. Ustaz, katanya perempuan itu afdalnya di rumah daripada di masjid. Saya bilang sepengetahuan saya itu dulu. Awal perkembangan Madinah, perempuan itu afdalnya di rumah na sebab dena amak kampungnya. Itu makukewe aman nih. La tamna unisa akum al masajid. Aji maceng makundri-kundri mulau ribulan aku Allah Ta'ala. Magai aman nih kampungnya. Jamaah haji, jamaah umrah tak ada hubungannya dengan Madinah sebenarnya. Artinya apa? Jamaah umrah tak ke Madinah, bisa sah umrahnya. Jamaah haji sekalipun tak ke Madinah, bisa sah hajinya. Artinya apa? Tidak ada hubungannya haji dengan Madinah. Tapi kenapa kita sampai ke Madinah? Ke Madinah itu tujuannya untuk mendapatkan apa? Afdalnya sholat berjamaah di Masjid Nabawi di Madinah. Sekali sholat 10.000 perbandingannya dibandingkan dengan masjid lain ilal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. 10.000 perbandingan. Nah, sekali sholat di Masjid Nabawi di Madinah dibandingkan di masjid lain. Kalau seandainya Anda bisa dapat 8 hari sholat berjamaah tak terputus selama 8 hari, berarti 5 kali 8 sama dengan 40. Inilah dikatakan dengan arba'in. Orang yang mendapatkan arba'in insya Allah bebas neraka. Ustaz saya ini jamaah umrah, hanya 5 hari di Madinah. Kalau 5 hari kita tidak pernah kita telat dengan sholat 5 waktu tak berjamaah di masjid, 5 kali 5 sama dengan 25 kali 10.000 250 maka kita dikurang 50. Kita tidak bisa hitung berapa umur tak baru bisa kita dapat di kampung tak 250 kali berjamaah. Jadi kita ke Madinah untuk apa? Insya Allah dapatkan sholat berjamaah yang luar biasa pahalanya. Yang kedua, kita datang di Madinah untuk apa? Ziarah kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Magi ini ya cetemak berjamaah ke Madinah. Ke Makkah Masjidil Haram lebih hebat lagi. Sekali sholat di Masjidil Haram 100.000 perbandingannya di masjid lain. Kenapa sampean perempuan tidak dilarang? Mangai kampungnya. Namun aku kue kong kapangumang aja kalau ngaberi jama, mega sujangang aja gajo lau. Kamu orang nih. Tapi tidak lama kemudian, mani kampungnya, mati sujangang lau ni ngaberi jama. Tahu nak? Itu contohnya. Iya. Saya biasa ceritakan itu di mana kelebihannya orang yang sholat di rumah. Kalau ibu-ibu sholat di rumah tidak ada bapak tak pergi, suami tak pergi di masjid. Ini kena tengok si bama beri jama. Iya. Yang kedua, kalau di rumah ki sholat merumu di sita-sita ngati mak beri jama sempaja ko mulai. Jolo matupi ditupah. Itu kadang itu muncul. Sempaja ngamana nasa ditupah je nabi tetesian. Benar itu agak kau kuki bola atau masam paja tu, benar kau kada pabiji-biji kiri. Siga ko, balai. Aja nung baca papungukur rokok no, rokok. Ya ruasa sita-sitang, merumus sita-sitang. Dan saya yakin di masjid itu pasti tepat waktu Pak. Ada sudah jadi jam iqamah ini luar biasa. Itu
Coba kalau di masjid mulai tinggalkan rumah, mau naik motor, mau naik mobil, mau jalan kaki, semua itu terhitung sebagai ibadah. Malalalaki insya Allah. Makanya yang semakin jauh rumah tak dari masjid semakin banyak pahala kita dapat. Lalu ngisa paripai. Kendo si masa pada kok insya Allah. Ada mobil tak? Insya Allah. Kasih ikut istri tak, kasih ikut tetangga tak. Oh, tambah lagi banyak pahala. Jadi semakin jauh rumah tak dari masjid bu, semakin banyak pahalanya. Ustaz, macam wela ada jebol aku ya puluh masih gini. Ya cene-cene nih jolo. Pertama di masjid ini. Kita orang mikir puruki. Makanya safari ini bagusnya pindah-pindah Pak ya. Dari masjid ke masjid ya. Tidak harus selalu di sini. Atau selalu di sini. Oh gitu ya. Biasanya ada saya dapat itu safari pindah-pindah seperti di Sidrap. Tasbih Sidrap begitu, tasbih Wajo juga begitu, tasbih Sopeng juga begitu, pindah-pindah masjid. Iya. Jadi ini kesempatan besar. Dapat pahala Bapak yang hadir. Baru sampai di masjid ada namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Tidak ada. Sempaja pakai raja bola digagah. Tapi sempaja pakai raja masjid insya Allah. Itu. Apalagi kalau di masjid malam Jumat subuh dapat seperti tadi ini. Oh luar biasa. 2 surah. Itu kemataku. Angka masigi sempat kutanya. Magi nasi dimi surah tak baca. Nasa magkada jamaah ustaz malam pilat day kunali surah al-insan. Jadi saya dimi surah. Aku itu mundur lebih na ikut baca 2 surah. Iya, di situ sunnahnya itu membaca 2 surah. Nasa mata kok jamaah itu daki. Jadi kalau sampai tadi pahalanya bacaan oleh ustaz kita luar biasa, maka itu pahalanya semakin panjang bacaan, semakin banyak pahala kita dapat. Nah mau disengi mengaji itu kalau banyak kalau datang berjamaah apa? Yang penting kita nomong-nomong. Kada mati. Ayat lampe na sinala. Itu hindari itu supaya dapat pahala. Itu kalau banyak kalau ke masjid. Terus ada yang paling hebat. Kalau seandainya masjid itu selesai sholat terus dia berdoa, kesempatan mengikut dengan doanya Pak Imam. Kesempatan besar Pak. Itu imangi teh semua imangi. Bendengi warding imangi yopi lo boleh milo doang ki ya tuh nasistin aja sebenarnya. Begitu hebatnya namanya imam. Ti semua gaji imangi. Itu imangi tomak barakat tuh. Maka di guru tasingkang ya senge imang zaman-zaman Nabi. Sampai guru tak bilang apa? Seandainya rumah tak didatangi oleh imam, maka sepertilah datangnya nabi-nabinya Allah di rumah tak. Begitu berkahnya namanya imam. Coba menerima kita kasih kopa kampung-kampungnya semana dia jampangi mangi. Masih gai engka iciri tu maka nasi ke. Terlambat engka iciri tu. Andri mo yuk birku. Mati pak kampung kita lulus sesu, nasing mapala kampung sa sila imangi. Mandri balawi, imang itu salah. Saya bilang, puputar waktu saya diundang ceramah di Pindrang. Ada yang sampai tanya tuh jadi saya imangi bermasalah. Mandri balawi aku salah. Justru mungkin tidak ada yang perhatikan imam mandri balawi. Jangan kiri balik Pak. Saya minta maaf dengan sangat Pak. Makanya coba perhatikan Imam Masjidil Haram. Bersama di Taiman Makkah Madinah Pak. Imam Masjidil Haram itu karena polisi Pak dampingi. Kurang dampingi polisi mata. Tapi saya minta maaf tuh. Tanya coba-coba ya. Guru kita pakai lebih mangi Pak. Ya. Imam Masjidil Haram itu gajinya berapa? Ratusan juta Pak per bulan. Iya. Jangan dipikir itu kalau imam orang yang kerja di masjid harus ikhlas semua digagajina. Iko naik. Karena cuma kada ikhlas. Itu misalnya cara mau itu lagi viral Bapak sekalian. Saya minta maaf ya. Iya, saya singgung masalah tempat wudhu. Kenapa sekarang banyak masjid, kebanyakan masjid masangi teme-teme nak kabandi yang bersih-bersih Pak. Karena panitia tidak mau keluarkan uang. Iya, nasengi makada dia mau dipagaji. Iku lupa le jamai. Ikhlas, aku ikhlas ko di kay Andre.
Cemanihan sama kada ikhlas. Saya diundang ceramah di Wonomulyo, Pak. Oh, masjidnya luar biasa bersihnya. Sampai saya saking penasarannya, ku cari ketua panitia. Saya diminta dulu waktu Ramadan itu ceramah selama 5 hari di bulan Ramadan. Saya perhatikan, bersihnya luar biasa. Apa ketua panitia? Pak Haji, kata goreng masih tak, bersih luar biasa, luar dalam bersih. Ustaz, 3 juta sih tangga gajinya cleaning service. Coba bayangkan Pak, katanya waktu saya buka pendaftaran, Pak ada pendaftaran pegawai negeri, banyak orang datang. Yang mau diterima hanya 1. Pas diterima suaminya kerja, istrinya dan anaknya ikut kerja. Kenapa? Puas dengan gajinya. Saya minta maaf Pak, tadi makanya cawe-cawe selalu saya sampaikan di masjid itu, apalagi kalau masjid itu saya masuk di WC-nya. Engkau nih masangi, engkau nih buntu, engkau nih karena aju patok dona. Bisa menemukan tidak Pak? Kalau subarele patutuna. Saya bilang ini mahal kah itu kerangnya 35 sabu Pak. Tapi karena tidak ada yang urus, karena tidak mau keluarkan uangnya panitia masjid. Inilah kejadiannya Pak. Saya minta maaf ini. Paling dia agak coses sepak kau di kapal cak na WC. Dulu bersama nemu terasakan. Kita itu kebiasaan tak kalau kencing Pak. Tidak terbiasa ki berdiri. Toh. Jadi duduk ki. Nah di kapal cak na. Saya minta maaf ini kalau saya bisa perhatikan. Makanya kakiku 1 di pintu. Tanya coba-coba, saya minta maaf toh. Ini pembelajaran buat kita kalau jadi kita panitia masjid. Tolong diperhatikan ini Pak, kita malu. Kenapa saya katakan kita malu? Masjid yang miliknya orang Islam, miliknya umat kotor. Sementara hafal an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Ternyata kita masuk di hotel, yang punya siapa? Ternyata selap pun hotelnya bersihnya luar biasa. Mundur itu udah mau kipak mau ketani papel. Aku kasih tahu Pak sopir, agak patu dangero, ngasih duit. Coba Pak saya minta maaf, saya bukan jago maka dalam manajemen masjid tidak, tapi itulah kenyataan sekarang saya lihat. Saya tidak tahu berapa sudah masjid saya datangi Pak. Alhamdulillah, Maroke, Kalimantan, Kolaka dan sebagainya. Alhamdulillah saya perhatikan masjid, megangi, masangi, ya mawangi. Upada memang nih Pak, saya minta maaf. Kalau perlu justru itu perlu banyak gajinya Pak, itu cleaning service. Iya, jangan hubungkan gaji dengan keikhlasan, tak boleh. Ini kadang dia hubungkan keikhlasan dengan gaji, tak boleh Pak, saya minta maaf. Iya, keikhlasan itu tidak ada yang mampu menilai kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika ditanya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul ikhlas, agar ya sing ikhlas. Apa jawabannya Nabi? Saya tidak tahu. Maaf. Nantilah saya tanya malaikat Jibril. Ya Jibril, ayyul ikhlas, agar ya sing ikhlas. Apa kata Jibril? Ma'arabtu ya Muhammad, dewi sengnya kedaga ya sing ikhlas. Nantilah saya tanya Allah. Jibril bertanya pada Allah, ya Allah ayyul ikhlas, makutani ummae, makutani atat tepuge agar ya sing ikhlas. Maka Allah menjawab, al-ikhlasu sirrun min asrari. Keikhlasan itu rahasia di atas rahasiaku, kata Allah. Jangan kita mentang-mentang di tenaga tumak jama-jama ke masjid ini ikhlas kok. Maka di cleaning service macam mana? Kunai. Saya minta maaf ini Pak. Iya. Jadi masjid itu semua uang yang keluar, iya. Semua uang yang keluar yang ada kaitannya dengan masjid, jangan makin ragu, semua jadi sedekatun jariah. Melon atau nariang agai, melon yang selama ada kaitannya dengan masjid, insya Allah. Iya, membangun masjid itu tidak mesti melihat fisiknya Pak. Bagaimana membangun jamaah supaya ini selalu makmur, itu bagian membangun masjid. Daripada masjid melopo di gagesan, nah ini tiasa sama raja masjid. Tanya raja masjid. Meraja mesti kata-kata tu masih igi pai balon mau luputun di cantik tu ni tapi makurat tu ilalang. Sampai guru tak bilang apa? Kalau ada masjid besar cantik tapi kurang jamaahnya, 2 kemungkinan. Pertama apa? Dia bilang guru tak. Pertama, kalau ada masjid besar tak ada jamaahnya, cantik tak ada jamaahnya,
besar kemungkinan masjid itu banyak uang yang tidak halal dipakai membangun. Maka dua tina tahu tamu sigi, makut dua tina di tamu sigi. Ya tu nak menerima sigi dia apa aja sigap panitia. Kenapa? Jiwanya masjid rusak, rohnya masjid rusak. Kenapa? Banyak uang haram masuk di masjid. Kedua aspek kuniko urta ero di kanjak mana mau tama. Kedua dijanji makut tumite tidak pernah masjid. Oleh karena itu bos sekalian, di alam dunia ini belum masih kita berakhir. Si komotu matu tolong masapari ada mikir cari kita. Magi di kampung ngaji, nasai mapal diutuna. Jadi dia lalu masih. Kalau kemudian ditanya lagi, magi ni rogo pengaji nasai ipapi maniwan dia lo. Terus di dalam kemudian ada informasi di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ni mati. Masa pengaji. Siapa kami meniumur naro. Nasa ko dia sali kepala pitu. Maka ya wat di meto ni nasa. Jadi ko to matoa na Pak Tomate maka demi wat di meto. Makanya ko to matoa tu Pak Manas saja. Jadi ko magala-gala mo pilo masigi palo ki masigi padi. Makanya ko mate ki nakada tawe cauto nga manito kasi na din alo masigi Iya. Bahkan kalau sampai pababiyang hadir mati ki aga nasa pakampung mati pabiri jamaah. Subhanallah. Pabiri jamaah ada tu nasa. Iya. Saya sering kali dapat cerita begitu. Ini ustaz yang meninggal ini menjadi jam pada seluruh jamaah yang ada di sini. Saya bilang maksudnya apa menjadi jam? Maka iya nalena lah belum masih maka dia macawi tamu itu. Mancaji jangiro tanra yero. Ina singka silalu si gande benena. Ini saya di ceramah di tak saya di pau. Ya nangka mana selalu saya kata macam tamu tu kini labo. Sekali nama mati maka dia tahu insyaallah bisa suruh genasa mustasi. Pabere jamalada pas safari. Dia menaku maka dia tahu cabana dia nama mati dia natama masigi. Cabana nasa dia nama mati Pak. Ini dia natama masigi. Makin nasa dia nak natama masigi. Mati mani Pak. Itu biasa pajak. Namanya nasa ngimang ngimapang waktu si bapak gue serat. Kalau makin dia kan biasa pajak. Kaya sa padya kan tolong masigi ka sa panyang bani. Kaya kan iba di mana agak minta pau gitu. Itu dia nak rasa pajak. Artinya pas sekali saya ingin motivasi kepada kita semua. Apa yang menjadi alasan tidak ke masjid Pak? Kalau ada yang mengatakan jauh, dulu kira-kira ada yang lebih jauh dari masjid Anda setiap hari datang. Coba saya minta maaf. Insya Allah setelah alam dunia ini masuk kepada alam barzakh. Ketika kita sudah meninggal masuk alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Perbatasan dunia akhirat. Makanya orang yang meninggal dunia itu mulai dari Nabi Adam sampai hari ini. Semua masih berada di perbatasan. Masih berada di alam barzakh. Belum ada yang sampai surga Pak. Belum. Belum ada yang masuk neraka. Belum. Semua masih berada di alam barzakh. Makanya orang yang hidup masih besar membantu. Kemungkinan untuk membantu orang-orang yang telah meninggal dunia. Yang meninggal orang tuanya masih besar kemungkinan masih bisa ada kesempatan untuk berbakti. Dengan cara apa? Doakan. Selain doakan, sedekahkan. Selain sedekahkan insya Allah bacakan Quran minimal suratul Fatihah sesuai ilmu yang kami dapat. Apalagi umrahkan. Jangan tinggalkan Mekah sebelum berumrah untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Ada yang paling hebat. Badal hajikan seandainya dia belum berangkat ke tanah suci. Iya. Jadi biasa makanya ustaz magi nila doang atau matewe. Kak dia nule milo doang. Jadi ilo doang mana? Apa jawabannya? Dia pagagak tamu suruga. Coba seandainya kan informasi nama kena latu nasapo. Aja na minudang pa latu di suruga. Kan dia pagak latu to. Makanya Pak hati-hati di perbatasan. Di situ paling ketat pemeriksaan di alam barzakh. Saya gambarkan dunia ini seperti perbatasan. Ini tuh lah bano ke perbatasan Pak Aman itu. Itu siaga kabupaten Pak biasa ulun menceramah paling ketat pemeriksaan corona Kabupaten Sopeng. Iya. Tapi waktu ni pares ke perbatasan cilengi pengawal petugas batin bro juga ni. Jadi rupa Sopeng apa juga kan narapi kota Sopeng. Kita hasi, pokok di Sopeng sudah tadi diperiksa Pak di perbatasan. Oh iya, amam. Kan amam di perbatasan. Jadi amam bisa terus. Makanya di perbatasan ini selama
Ada orang yang hidup, maka dia guru takal si dendreng, iya tu sabana dia tu mati mas sama-sama. Yang hidup, alai syarat tu mati tak doakan nih, sedekahkan nih, bacakan Fatihah dan sebagainya insya Allah. Iya, makanya jangan minta meninggal terakhir Pak. Orang yang paling celaka adalah orang yang meninggal di terakhir. Dia mursuko. Paling celaka tidak ada yang doakan ki. Capu ni tahu? Jadi tak perlu ni mau tahu Pak. Siko dari kapal padi, insyaallah. Saya minta maaf kalau ada kecewa-cewaan Pak sebab Pak disang atau pelatu kaki magi-magi na baraka. Insyaallah tetaplah semangat. Walaupun subuh itu berat, tapi insyaallah kalau ingin melakukan suatu ibadah semuanya tidak berat, maka ingatlah hasilnya, maka semua akan mudah dilakukan. Insyaallah. Demikian, saya minta maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.